Roma pasal 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur dan bersukacita karena hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menjalani satu hari kehidupan kita, dan semoga kita akan memasuki hari ini dengan penuh semangat untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengikuti tur virtual kemarin? Sangat mendatangkan sukacita dan tentunya banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Saya percaya pengetahuan-pengetahuan itu akan menolong kita untuk makin mencintai Alkitab, firman Tuhan, dan tentunya akan mendorong kita untuk semakin suka membaca dan merenungkan Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pasti kita pernah mendengar kata melayani. Kata melayani yang sering sekali digandengkan, yang sering kita dengar adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang tentunya kita pahami sebagai segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seorang hamba, seorang pelayan adalah melakukan segala sesuatu yang merupakan kesukaan, kesenangan dari Tuhan yang ia layani. Seorang hamba yang melayani adalah seorang yang taat dan setia kepada apa yang dikatakan oleh tuannya. Seorang hamba yang melayani adalah seorang yang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati tuannya, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi menarik bahwa di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, ada istilah yang dikenakan kepada orang-orang yang disebut tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Nah, ini berlawanan. Itu berarti orang-orang yang disebut di sini melayani perut mereka sendiri adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang mereka sebut sebagai pelayanan, tetapi sesungguhnya itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengatakan mereka melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Entahkah keuntungan itu berupa nama baik, entahkah berupa kedudukan, entahkah itu berupa pujian dan hormat, entahkah itu berupa keuntungan-keuntungan secara finansial. Mereka mengatakan mereka melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan sama seperti peringatan kepada jemaat di Roma. Berhati-hatilah terhadap orang-orang tersebut, karena kata-kata mereka manis-manis dan muluk-muluk, padahal sesungguhnya mereka menipu. Mereka ingin disebut sebagai orang yang melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya motivasi mereka adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi pagi hari ini kita bukan hanya diperingatkan supaya waspada, supaya hati-hati, supaya kita tidak termakan oleh pengajaran-pengajaran
ajaran-ajaran yang kelihatannya manis, menyenangkan, tapi sebenarnya itu menipu, dalam arti itu diucapkan oleh orang-orang hanya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Selain kita supaya waspada, kita juga diperingatkan supaya kita jangan menjadi orang yang seperti itu, yang kelihatannya melakukan pelayanan untuk Tuhan, yang kelihatannya melakukan tindakan-tindakan untuk memuliakan dan menyukakan hati Tuhan, tetapi sesungguhnya itu hanyalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang didasari oleh motivasi untuk mencari keuntungan diri sendiri, supaya dianggap baik, supaya dianggap sebagai orang yang saleh, supaya dianggap sebagai orang yang layak dipercaya. Barangkali siapa yang tidak percaya kepada seorang yang melayani Tuhan di gereja misalnya, atau keuntungan-keuntungan yang lain. Hati-hati ya, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melayani Kristus betul-betul hanya dengan motivasi yang memang melayani. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mensyukuri usia 20 tahun gereja kita GKI Taman Majapahit, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai gereja ataupun sebagai sebuah lembaga, apakah kita gereja adalah benar-benar melakukan segala sesuatu untuk melayani Kristus, untuk melayani Tuhan, melakukan segala tindakan dan bentuk pelayanan betul-betul hanya untuk menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, atau masih adakah sedikit atau banyak hal-hal yang justru sebenarnya merupakan keinginan diri kita sendiri untuk terpuaskan, untuk mendapatkan sesuatu. Kita perlu waspada dan kita perlu bertanya kepada diri kita sebagai gereja, baik gereja yang ini adalah pribadi maupun sebagai sebuah lembaga. Betulkah, sudahkah kita menjadi gereja yang melayani Kristus, sehingga segala sesuatu yang dilakukan benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hati Tuhan senang melihat kita gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memanggil kami gerejamu, baik kami sebagai pribadi karena gereja itu adalah orangnya, maupun kami gereja sebagai sebuah lembaga. Engkau panggil kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali, apakah betul-betul segala karya dan kerja kami benar-benar adalah untuk melayani Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, hanya betul-betul menyukakan hati Tuhan, atau masih adakah motivasi-motivasi yang lain, yaitu untuk mendapatkan nama baik, untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan yang lain, baik bagi diri kami secara pribadi maupun sebagai sebuah lembaga. Tuhan, jikalau masih ada motivasi-motivasi yang lain yang bukan betul-betul murni menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan koreksilah kami, tegurlah kami, nyatakanlah, dan berikan kami hati yang lembut, yang mau menyadari kesalahan kami dan mau berubah, sehingga betul-betul gereja kami menjadi gereja yang melayani Kristus. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati.